Lagi nonton shopping, nungguin Twice. Udah jam 8:15 tapi Twice-nya belum nongol-nongol juga. Jadi udah, kita mulai dulu aja kali ya. Yuk. Ada suara bakso lagi. Halo, assalamualaikum, balik lagi di channel Pakar Creative Lab. Dan kali ini aku mau membahas sebuah lensa dari Fuji, dan itu adalah lensa favoritku, lensa Fujinon XF 16-55 mm f2.8. Tapi sebelum mulai, kita intro dulu. Yuk. Balik lagi di channel Pakar Creative Lab, channel YouTube yang nggak pakar-pakar amat. Karena di sini kita jatuhnya saling berbagi segala hal tentang videografi, fotografi, dan konten kreatif. Jadi kita di sini nggak ada yang lebih pinter atau ada yang bodoh, nggak ya. Kita saling berbagi aja, pure. Dan kali ini kenapa aku mau sebentar? Apakah ini Twice? Oh bukan. Nah, kali ini aku mau membahas lensa Fuji 16-55 f2.8. Seperti biasa ya, kalau di akun ini kita nggak membahas secara detail dari A sampai Z. Jadi aku cuman berbagi apa yang udah aku rasain, apa yang aku tahu dari lensa ini. Dan kenapa aku memilih lensa 16-55 ini, itu karena setelah aku pikir-pikir, dari pertama kali make kamera Fujifilm sampai sekarang, lensa yang paling banyak aku pakai itu ya lensa 16-55 ini. Jadi kayaknya ini waktu yang pas untuk aku sharing buat teman-teman kenapa aku suka banget sama lensa Fujinon 16-55 ini. Oke, langsung aja kita bahas kenapa aku sangat suka sama lensa ini dan juga kenapa kalian harus punya lensa ini. Yang pertama yaitu weather resistant atau tahan dengan keadaan cuaca ekstrim ya, kayak hujan atau berdebu, atau kalau aku biasanya tuh kita bawa ke Wonosobo, tempat yang dingin dari daerah Jawa Tengah. Nah di Wonosobo itu kan suasananya sangat dingin banget ya teman-teman. Kalau main ke sana mesti harus nyiapin jaket juga karena sangat dingin. Nah lensa ini tuh kalau dibawa ke Wonosobo atau di daerah Dieng gitu ya, yang sangat dingin sampai min sekian Celciusnya derajatnya. Nah lensa ini tuh sangat bisa diandelin banget. Jadi dia emang tahan air dan juga tahan cuaca ekstrim. Walaupun aku juga belum pernah sih sebenarnya untuk dicoba misal disiram dengan air dengan sengaja gitu, aku belum pernah. Cuman kalau aku lagi foto atau video terus ada hujan dikit, nah itu dia aman banget. Alasan yang kedua kenapa aku suka banget sama lensa ini yaitu sangat versatile. Dari namanya aja kalian udah tahu dia fokalnya dari 16 sampai 55. Jadi semua style itu bisa kita capture ya. Misal kita mau ngambil foto arsitektur atau pemandangan atau mau portrait, dari 35 sampai 55 semuanya dilibas. Juga bukaannya konstan di f2.8. Itu yang aku senang banget. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet mengatur bukaan lagi karena dia udah konstan di f2.8. Yang ketiga, kenapa aku suka sama lensa ini? Nah, itu adalah image quality-nya. Aku nggak bakal banyak ngomong deh di bagian ini karena aku bakal kasih tunjuk aja hasil foto dan video dari lensa ini.
dari foto dan video itu kalian bisa lihat kalau hasilnya creamy banget ya. Aku seneng banget di bukaan f28 nya. Jadi jujur aku jarang banget ganti bukaannya itu, tak bikin 3 atau 4 atau itu nggak pernah. Memang bener-bener aku ngandalin f2.8 nya supaya lebih dapat bokehnya juga ya, dan blurnya yang aku senengin. Alasan yang keempat kenapa kalian harus punya lensa ini yaitu adalah autofocusnya men. Autofocusnya itu dia bener-bener senyap. Jadi lensa itu udah ditambahin nama LM. Jadi dia lengkapnya itu Fujinon XF 1655 mm f2.8 LMWR. Nah, LM itu linear motor, WR itu weather resistant. Nah, linear motor itu dia artinya adalah autofocusnya itu silent, juga cepat dan akurat. Dan selama pemakaian aku, selama pakai lensa Fuji ini benar-benar hampir nggak ada komplain sama sekali. Walaupun ya ada beberapa bagian dia agak telat gitu ya, tapi itu sama sekali bukan kekurangan lah. Bener-bener masih mantap, masih kompromi banget, masih oke. Buat aku kebutuhannya sangat cukup banget. Nah, selain kelebihan yang aku puja-puja tadi itu dari lensa Fuji ini, aku juga punya unek-unek yang mungkin bisa dibilang suatu saat nanti kalau udah keluar mungkin yang Mark2-nya atau kakaknya atau adiknya dari lensa ini, nah itu bisa diperbaikin di lensa yang selanjutnya ya. Yang pertama yaitu berat. Lensa ini tuh berat banget karena emang kalau info yang aku dengar sih, yang aku dapat, karena rumitnya di dalam lensa ini, kaca-kacanya segala macam itu yang bikin berat. Hal itu juga yang menyebabkan lensa ini tuh menjadi lumayan lebar ya diameternya. Diameternya itu 77 mm. Jadi ya lumayan gede lah. Nah, selain itu dia juga nggak ada image stabilizernya. Ya walaupun aku selama ini karena dia berat itu sebenarnya agak membantu sih. Semoga nanti di yang Mark2-nya 1655 Mark2 mungkin ya suatu saat atau Fuji ngeluarin ya. Nah itu bisa mungkin nanti ada tambahan image stabilizernya. Jadi bakalan teman-teman pakein kamera Fuji yang nggak ada image stabilizernya, dipakai lensa ini bakalan mantep banget. Dan terus juga kekurangan selanjutnya adalah harganya yang seharga, mungkin bisa dibilang hampir seharga XS10-nya ya. S10-nya si Fujifilm yang kameranya kecil, yang adeknya X-T30 tuh. Jadi harganya kurang lebih lah antara 14, 13, ada yang juga yang jual sampai 17. Emang harga barunya masih mahal banget. Kalian bisa kalau dibeliin kamera Fuji yang murah gitu, yang kayak X-T200 tuh masih dapat kembalian ya. Jadi memang kalau untuk harga ya kita emang harus merogoh kocek lebih dalam kalau untuk lensa ini. Semoga nanti di Mark2-nya nanti harganya bisa lebih dimurahin lagi kali ya. Oke Fuji. Oke, langsung aja kita ke kesimpulannya. Kalau dari aku sih, kalau buat temen-temen yang mungkin pengguna kamera Fuji yang udah level atas ya, kayak X-T3, X-T4 atau mungkin XS10, lensa ini sangat aku rekomendasikan. Kenapa? Karena ini misal kalau kalian mau sambil nge-YouTube, mau nge-vlog, kita bisa pakai 16-nya. Terus juga kalau mungkin teman-teman mau portrait, kita bisa pakai 35-nya atau 55-nya. Jadi sangat versatile ya. Dibandingin teman-teman misal beli 56 mm-nya, beli 35-nya, terus beli wide-nya. Nah itu kalau dihitung-hitung udah lebih dari harga si Fujinon 1655 ini ya. Jadi mungkin bisa dipertimbangin untuk di switch dananya untuk beli si lensa 1655 f2.8 ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Oh iya, kali ini aku nggak nampilin lensanya karena lensanya lagi tak pakai untuk syuting. Ini jadi kalian teman-teman bisa lihat crispy kan di 55-nya.
gasnya juga mantap banget, tajam banget. Nah, segitu aja dari aku, Arik Kurnia Wijaya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, dan share, karena dengan begitu kalian mendukungku untuk bikin konten-konten selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye. Wassalam.